mengatasi benang yang suka mengikat di pelatuk ini, dan sekaligus kita akan membahas penyebab hingga terjadi semacam itu. Oke, dan sebelum kita lanjut, saya juga mengingatkan kepada kawan-kawan semua untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe yang belum subscribe, tekan like, comment, and share-nya bagi yang sudah subscribe ya, agar ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, jadi seringkali saat kita menjahit suka terjadi si benang mengikat di sini ya. Saat kita menjahit suka mengikat seperti ini biasanya. Nah, coba lihat. Ini dalam kondisi benang normal. Nah, namun suka terjadi semacam ini. Bisa ke sini. Lihat, bisa ke sini. Sini. Ya. Jelas gak? Bisa ke sini juga bisa ke sini. Intinya si benang ini mengikat ya. Dan saat proses penjahitan akan mengakibatkan putus di bagian benang ini yang disebabkan karena kondisi tekanan benang ini kencang ya. Kencang lalu terputus ya. Ada juga yang tidak terputus namun di bagian bawahnya itu suka menggumpal ya. Di bagian bawah ini biasanya suka menggumpal. Ini kan rapi nih. Ini sekedar gambaran aja. Jadi kalau tidak menggumpal maka akan putus di bagian jarumnya, lubang jarum yang diakibatkan dari kencangnya tekanan benang yang dihasilkan dari terjadinya pengikatan seperti ini ya. Oke, itu yang terjadinya ya. Namun penyebab hal terjadi semacam ini diakibatkan karena pelatuk ini yang sudah kendor ya, yang sudah kendor. Coba kita lihat secara spesifik ya, seperti ini. Ini kan pelatuk nih, lihat goyangannya. Nah, ini atas bawah. Coba kita lihat dari samping untuk melihat pergoyangan dari depan ke belakang ya. Lihat. Nah, ke depan belakang ya. Kalau atas bawah biasanya terjadi tapi sedikit ya. Nah, dan kondisi semacam ini adalah salah satu penyebab terjadinya si benang ikat di sini. Oke. Yang diakibatkan di dalam sini yang menuju ke gulan-gulan itu sudah aus ya, sudah aus. Kalau di bagian ini sudah dikencangkan, biasanya ada yang kendor nih. Kondisi seperti ini coba kencangkan di bagian baut ini. Kalau sudah kencang masih seperti ini berarti sudah ada kerusakan atau keausan di bagian gula-gula ya. Bahasa di sini gula-gula ya, yang di dalam sini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, untuk solusi ya. Kalau sudah goyang parah seperti ini, untuk menghindari terjadi rangkaian seperti tadi, coba kita bawa ke tukang servis ya untuk mengganti gula-gula atau juga mengganti pelatuk yang memang sudah aus ya. Tentunya harus dicek di tempat servis ya, kalau tidak kita lakukan sendiri. Oke, untuk seperti itu ya solusi untuk mengatasi ngikat yang diakibatkan koplak seperti ini. Solusinya yaitu mengganti gula-gula ya, atau mengganti pelatuk yang memang sudah aus. Itu langkahnya harus dilakukan. Kalau tidak bisa sendiri harus pergi ke tukang servis. Oke. Namun kadang seringkali saat kita mengerjakan pekerjaan itu, saat menjahit ya, kita tidak sempat untuk pergi ke servis atau dengan kondisi darurat. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba memberikan tips ya untuk mengatasi dalam waktu sementara ya. Kalau untuk jangka panjang ya tentunya harus di servis ya. Untuk sementara waktu ya, dalam kondisi tertentu tentunya kita harus tetap melaksanakan pekerjaan, namun kondisi mesinnya tidak sehat ya. Tidak sehat yang suka mengikat di sini. Oke, kita akan memberikan tips ya untuk mengatasi semacam itu.
Oke, dan langkahnya kita harus sediakan sesuatu bahan ya untuk melakukan proses perbaikan di bagian ini ya, yang tujuannya seperti langkah-langkah tadi. Oke, untuk kali ini kita sediakan bahan seperti ini. Oke ya, bahan seperti ini. Untuk bahan bebas ya, untuk bahan bebas apa aja yang penting bisa digunakan, tentunya juga bahan bisa baik dari bahan seperti ini, juga bisa dari plastik yang keras, tapi yang keras ya, bukan plastik yang tipis, yang keras. Apapun bisa ya, yang penting tujuannya bisa menempel ke sini. Coba lihat, nah ke sini ya. Oke, untuk penguntingan kita perlihatkan bentar. Oke, dan untuk bahan kita potong, ini kan panjang nih, kita potong. Ini hanya gambaran sepintas ya. Untuk ukuran dan kepresisian pembentukannya itu silahkan dibentuk masing-masing aja sesuai keinginan. Intinya tidak jauh berbeda dari seperti ini ya. Nah, setelah itu kita coba rapikan. Ini pengguntingan sementara seperti ini. Ini sudah kita gunting ya. Lalu kemudian setelah bahannya kita gunting, bahan yang harus kita sediakan yaitu ikatannya. Oke, untuk ikatan tentunya untuk mengikat di bagian ini. Nah, si bahan nempel di sini dan akan diikat di bagian ini. Untuk ikatan yang penting tujuannya itu untuk mengikat ya. Mau pakai tali apa aja, mau ripet kalau bisa ya, itu sekreatif mungkin ya. Ini kan dalam tahap penanganan sementara ya. Nah, untuk kali ini kita menggunakan karet gelang seperti ini ya. Oke, ini karet gelang yang kita gunakan. Nah, setelah kita sediakan karet gelangnya, nah kita hanya pergi ke langkah penerapannya ya. Oke, penerapannya seperti ini. Nah, ini pelatuk. Nah, lihat ya. Dan ini bahan yang tadi kita gunting ya. Ini kita menggunakan bahan sejenis kulit ya. Nah, secara penerapan kita lakukan penempelan di bagian ini. Nah, oke, nanti kita perjelas lagi. Ini untuk penempelannya, silahkan tempelkan di sini. Kemudian si karet ini tujuan untuk mengikat tadi, kita ikatkan di bagian pelatuk ini. Oke, jangan lupa ini hanya untuk penanganan sementara. Untuk jangka panjang silahkan bawa ke tukang servis kalau tidak bisa membetulkan sendiri ya. Seperti itu. Lalu kemudian kita ikatkan seperti ini. Nah, kita ikat saja sekencang mungkin ya. Untuk tekanan kekencangan pengikatan silahkan rasakan sendiri. Yang penting pengikatannya itu tidak sampai copot ya dari si pelatuk ini. Nah, tinggal ikat aja seperti ini, dan ini sudah kencang ya. Oke, sekali lagi untuk ikatannya ini bebas ya, mau pakai apa aja, mau pakai tali rapia apalah itu. Yang jelas tujuannya ini terikat dengan kencang. Tapi disarankan kalau karet itu fungsinya itu lebih nyepret gitu ya. Seperti itu. Oke, ini sudah terikat, sudah seperti ini hasilnya. Lalu karena ini masih kepanjangan, tentunya harus kita potong kembali ya. Untuk mempercantik aja seperti ini kira-kira aja. Nah, ini sudah kita potong ya. Oke, dari sini ini sudah kita potong. Nah, dan hasilnya seperti ini. Jadi tujuannya, sebentar. Oke, jadi tujuannya seperti ini kira-kira nih. Nah, ini kan sudah masuk ke lubang si benang. Karena tadi pas saat naik turun nih, naik kan, nah begitu turun ini kan goyang-goyang, kemudian si benang itu kan kendor nih. Jadi kenapa terjadi mengikat, mungkin ke atas nih, bisa ke atas atau yang ini ke atas. Kemudian pas naik ke atas itu, nah seperti ini, pas naik ke atas ini nyangkut.
Nah, tujuan dari pemasangan topi ini di pelatuk, nah seperti ini. Nah, jadi pas ini berputar, begitu dia ingin mengikat ke atas ya, ke atas itu ini terhalang dengan dinding ini ya, dengan si topi ini, maka tidak terjadi pengikatan. Oke ya, bisa dipahami? Oke, silakan ulang-ulang aja videonya. Jadi seperti itu ya. Untuk mengatasi benang yang mengikati pelatuk yang diakibatkan pelatuk yang sudah oplak atau aus. Oke, silakan dicoba saja dan praktekkan sendiri. Nah, semoga videonya bisa bermanfaat. Oke, terima kasih atas dukungannya kawan-kawan untuk selalu mensupport channel ini. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.